adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Mbak Wita. Selamat hari Minggu Mbak Lina. Iya, adik-adik apa kabarnya? Pasti baik semua dong. Iya, baik semua. Luar biasa ya Mbak Witan ya. Luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita akan berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan, Engkau masih berikan kami kesehatan, sehingga kami bisa beraktivitas. Tuhan, sebentar lagi kami akan beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan pimpin ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik sudah siap mengikuti sekolah minggu? Pasti sudah siap semua dong Mbak Lina. Kok lemes tapi Mbak Witan suaranya? Sudah siap mengikuti sekolah minggu? Siap. Nah, kalau sudah siap, kita akan berdiri, kita akan puji nama Tuhan. Apa ya Mbak Witan ya? Hari ini kita akan pujian. Kita akan menyanyikan Selamat Pagi Bapak. Selamat Pagi Bapak. Terus apa lagi Mbak Witan? Lanjut lagi kita. Happy ya 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 dan happy ya ya ya, happy ye ye ye. Selamat pagi Bapak. Kita akan ucapkan salam. Kita akan sapa Tuhan yang sudah berikan begitu berkat banyak dan melimpah untuk kita. Kita bersyukur ya. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Selamat Pagi Bapak. Gerakannya ya. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih. Engkau memelihara aku setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Sekali lagi suaranya yang keras. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih. Engkau memelihara aku setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Sungguh senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Ya ya ye ye ye, sungguh senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Iya, senang jadi anak Tuhan? Senang dong. Senang jadi anak Tuhan. Jadi anak Tuhan berarti ada tugasnya ya Mbak Witan ya. Ada. Apa tugasnya? Kita harus taat pada perintah Tuhan. Nah, adik-adik sekarang boleh duduk. Kita akan berikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oh iya adik-adik, persembahannya nanti boleh dititip sama papa, sama mama ya Mbak Witan ya. Iya. Ya, buat disampaikan ke gereja. Lagunya apa Mbak Witan untuk kita beri persembahan ini? Bawa persembahan. Oh iya, bawa persembahan. Adik-adik pasti sudah tahu. Kita akan nyanyi bersama ya. Bawa persembahan.
Ya, persembahannya boleh dititip sama papa mama ya. Berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan berdoa ya adik-adik ya. Matanya ditutup, tangannya dilipat sebentar ya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Saat ini kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini sehingga bermanfaat untuk banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Mbak Witan, Ya, lanjut lagi sekolah minggu kita ya. lanjut Mbak Lina. Mbak Witan semangat dong, semangat. Nah, iya adik-adik di rumah juga harus semangat. Jangan lesu-lesu. Tuhan sudah kasih kita kesehatan nih. Tangannya bisa bergerak-gerak kan? Bisa. Nah, kita akan puji nama Tuhan lagi. Apa ya lagunya ya? Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Bisa Mbak Witan? Bisa. Adik-adik yang di rumah pasti bisa. Yuk kita nyanyi lagu Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Sekali lagi, kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Iya, kasih Yesus begitu indah. Tadi sudah menyanyi ya Mbak Witan ya? Sudah. Berdoa sudah? Sudah. Kita lanjut lagi apa ya? Kita akan mendengarkan Firman Tuhan. firman Tuhan. Ceritanya kira-kira hari ini tentang apa ya? Mbak Witan tahu? Mbak Lina enggak tahu. Mbak Witan tahu? Enggak. Enggak. Oh, adik-adik mau tahu ceritanya? Kita akan menyaksikan, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Nita. Selamat pagi adik-adik. Wah, senang sekali ya. Hari ini kita bertemu kembali untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Nah, saat ini mari kita siapkan telinga kita, hati kita, pikiran kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan, agar firman Tuhan itu berbuah dalam hidup kita. Nah, yuk kita berdoa, ambil sikap doa yang terbaik, lipat tangannya, tutup matanya sehingga kita bisa fokus dan konsentrasi bersama Tuhan. Mari kita berdoa, Ibu Nita akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini Tuhan memberikan hari yang baru kepada kami. Tuhan, saat ini kami sungguh rindu untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati rumah kami, ruangan yang kami gunakan saat ini untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya
Roh Kudus hadir di rumah kami masing saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Amin. Adik-adik, sebelumnya Ibu Nita mau ajak jalan-jalan nih. Kita akan pergi ke sebuah kota. Ya, nah kota apa? Coba. Nah, adik-adik bisa lihat ya. Itu ada sebuah kota. Nama kotanya adalah Niniwe. Ada yang sudah pernah dengar sebelumnya dengan kota Niniwe? Oh, sudah ada yang pernah ya? Iya, kota Niniwe adalah ibu kota dari negara Asyur. Kota ini sangat terkenal, tetapi terkenalnya itu dengan hal yang tidak baik. Ada apa? Iya, kota Niniwe banyak berbuat kejahatan. Orang Niniwe banyak berbuat dosa. Nah, hari ini juga kita akan belajar firman Tuhan. Ya, ada kisah dari seseorang yang dia menghindari tugas dari Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan dengan tema belajar untuk taat dari kitab Yunus 1. Ada seorang bapak bernama Yunus. Dia diberi tugas oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Namun Yunus seperti apa ya responnya? Nah, Tuhan ingin sekali Yunus itu menasehati, mengingatkan orang-orang di Niniwe. Tetapi bagaimana responnya tadi ya? Nah, kita lihat apa yang dilakukan oleh Yunus. Apakah Yunus mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan atau tidak? Yunus saat itu dia berangkat bukan ke Niniwe seperti yang Tuhan perintahkan. Dia malah pergi ke arah yang berlawanan, yang sangat jauh. Dia pergi ke Tarsis. Ya, anak-anak bisa lihat di gambar peta itu. Dia pergi ke tempat yang sangat jauh. Mungkin Yunus berpikir bahwa bisa jadi nanti Tuhan gak bisa menemukan dia ya. Nah, pertanyaannya, apa Tuhan tahu kemana nih Yunus lagi mau perginya nih? Ya, kita saksikan video singkat. Setelah ini bagaimana jawabannya nanti adik-adik sampaikan. Yunus pergi berlayar dengan kapal itu. Ketika kapal itu sedang berada di tengah-tengah lautan, Tuhan mengirimkan badai yang sangat dahsyat. Gelombang air laut menerjang kapal itu. Kapten kapal dan orang-orang di kapal itu ketakutan. Kapten kapal itu turun ke dalam dan menemukan Yunus sedang tertidur. Bangun, berdoalah kepada Tuhanmu juga. Katanya, siapa tahu Tuhanmu akan menyelamatkan kita. kapten dan seluruh awak kapal berdoa. Mereka tahu bahwa mereka perlu pertolongan seorang yang lebih besar kuasanya dari mereka. Wah, ternyata badai yang hebat itu, ombak yang besar itu ternyata adalah digunakan oleh Tuhan untuk mengingatkan si Yunus. Ya, itu menunjukkan bahwa Tuhan memakai ombak yang besar, laut yang bergelora itu untuk mengingatkan dan menasehati si Yunus ya. Nah, itu menunjukkan juga kita punya Tuhan itu melampaui ruang dan waktu. Tuhan kita hebat, Tuhan kita berkuasa. Adik-adik, nah Tuhan tahu bahwa Yunus bukan pergi ke tempat yang Tuhan perintahkan. Benar sekali, dia pergi ke Tarsis ya. Nah, anak-anak seperti kita ya,
Tuhan selalu tahu apa yang sedang kita kerjakan. Apakah saat ini adik-adik lagi sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan atau tidak? Tuhan tahu nggak ya? Tuhan tahu loh ya. Apa yang adik saat ini lagi pikirkan atau rasakan? Sedih, senang, Tuhan tahu nggak ya? Oh, Tuhan pasti tahu adik-adik ya. Kita punya Tuhan yang berkuasa dan hebat. Di sini Yunus sudah menyadari ketika lautnya mengamuk dan dia akhirnya bersedia untuk dibuang ke dalam laut. Ya, dan seketika itu juga laut menjadi tenang. Diam. Nah, Yunus bersedia menanggung akibatnya karena dia tidak mau juga orang-orang yang di dalam kapalnya tadi menjadi celaka ya adik-adik ya. Nah, ketika Yunus dimasukkan ke dalam laut, apa yang terjadi adik-adik? Oh iya, Tuhan ternyata masih memberikan kesempatan kepada Yunus. Tuhan kirim ikan yang besar sekali untuk menelan Yunus hidup-hidup. Wah, ini adalah lagi-lagi kesempatan buat Yunus untuk Yunus bisa memperbaiki kesalahannya. Nah, di dalam perut ikan itu, adik-adik tahu nggak berapa lama ya Yunus di dalam ikan? 5, 3, 1. Oh iya, yang benar adalah 3 hari 3 malam lamanya Yunus di dalam perut ikan. Wah, itu waktu yang cukup lama ya adik-adik ya, bukan sebentar. Tapi bagaimana? Apakah Yunus masih bertahan hidup? Iya, Tuhan masih izinkan Yunus bertahan hidup. Tuhan kemudian perintahkan ikan yang besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Ya, di sini benar-benar menunjukkan Tuhan berkuasa. Tuhan pakai ikan yang besar itu untuk Yunus mau belajar taat, mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan mau. TAAT. Ya. Nah, saat ini mungkin kita juga seperti itu ya adik-adik ya. Nah, untuk misalnya mendengarkan nasihat mama, disuruh mama makan sayur. Sebenarnya makan sayur itu untuk kebaikan adik-adik juga kan? Untuk kesehatan kan? Nah, iya, Tuhan juga seperti itu. Tuhan mau kita taat juga pasti ada tujuan yang baik juga untuk kita maupun orang lain. Contohnya lagi, mendengarkan nasihat papa untuk kita bisa mengatur waktu kita antara belajar ataupun bermain. Nih ya, tantangan sekarang ini. Belajar, sudah belajar? Sudah. Belajarnya sungguh-sungguh enggak? Nih, sudah belajar Pak, tetapi Tuhan tahu enggak kalau adik-adik sungguh-sungguh sudah belajar? Nah, itu semua harus kita lakukan dengan baik. Sama seperti Yunus. Kemudian Yunus Tuhan utus untuk yang kedua kalinya. Tuhan perintahkan untuk yang kedua kalinya untuk dia pergi ke Niniwe. Yunus mau taat loh. Taat itu apa sih Bu? Taat itu mau dengar dan mau lakukan. Yunus dengar apa perintah Tuhan saat itu dan Yunus gak mau pergi lagi. Dia mau pergi langsung ke Niniwe, bukan ke tempat yang lain. Yunus mau belajar untuk taat. Ketika Yunus di Niniwe, di kota Niniwe, di sana Yunus menyampaikan pesan Tuhan kepada mereka. Mungkin pada awalnya Yunus tidak mau ke kota Niniwe karena Yunus nggak suka ya dengan orang Niniwe karena mereka jahat-jahat. Tapi saat itu
Yunus mau saja taat apa yang Tuhan perintahkan. Sampaikan pesan Tuhan bahwa orang-orang di sana harus bertobat. Kalau tidak, Tuhan akan menghukum mereka. Nah, puji Tuhan anak-anak, karena Yunus mau belajar taat. Ya, di sana, di kota Niniwe, orang-orang bertobat. Wah, ini menunjukkan ya, Tuhan kita, Tuhan Allah kita, selain Dia penuh kuasa, Dia adalah juga Allah yang sangat mengasihi. Mengasihi Yunus, mengasihi bangsa Israel, iya, tapi juga Tuhan mengasihi orang-orang Niniwe. Bagaimana dengan kita? Tuhan mengasihi kita semua anak-anak. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita ya, untuk kita belajar taat. Taat dengan apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan bilang, hormatilah orang tuamu, ya itu perintah Tuhan, jadi lakukan. Sama seperti Yunus. Dari kisah Yunus hari ini kita belajar untuk taat. T-A-A-T. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih. Firman Tuhan hari ini singkat kami dengar, tapi kami mau belajar Tuhan untuk kami menjadi anak yang taat. Mungkin tidak mudah, ada tantangan dan kesulitan, tapi tolong kami Tuhan untuk kami mau melakukan apa yang Tuhan sukai. Mampukan kami, kuatkan kami, sehingga kami pun hidupnya bisa menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kami, untuk mama papa, untuk kakak dan adik, untuk saudara-saudara kami, bahkan untuk teman-teman kami. Tuhan mampukan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Shalom adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini kita akan membuat ikan seperti ini. Kita akan membuat Yunus yang dimakan oleh ikan besar. Seperti judul kita, Yunus di perut ikan. Nah, ini adalah hasil yang sudah Mbak buat ya. Kita mulai mempersiapkan, kita persiapkan dari kardus bekas. Kardus bekasnya kita buat dengan bentuk lingkaran. Lalu ada orang-orangan juga. Ini juga dari potongan kardus ya adik-adik. Ini kita bisa anggap Yunus ya adik-adik, kita ibaratkan ini Yunus orang-orangannya. Lalu Mbak juga sudah siapkan lingkaran, ini bisa kita ambil dari potongan kertas biasa. Di sini juga ada stick es, ada pena juga, adik-adik boleh menggunakan pena atau pensil. Ada spidol juga kalau nanti digunakan. Ada gunting, ada double tip, lem kertas, penggaris, dan krayon. Nah, kita mulai ya adik-adik. Karena Mbak telah menggunting kardus berbentuk lingkaran terlebih dahulu. Sekarang kita akan buat mulut ikan. Nah, di sini Mbak pakai ukurannya 6 cm ya adik-adik. Nah, kalau sudah, kita gunting garisnya. Nah, potongan kardusnya jangan dibuang adik-adik, karena kita akan pakai potongan kardusnya ini untuk buntutnya, seperti ini. Nanti kita lem ya. Nah, kalau sudah, kita akan lem bagian matanya menggunakan lem kertas. Adik-adik boleh berkreasi lebih bagus daripada Mbak ya.
Setelah itu, kita lem bagian ekornya. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan lem bagian orangnya ya. Kita lemnya dari bawah. Jadi, ini menggambarkan Yunus yang sudah masuk ke dalam mulut ikan. Kita lem bagian stick es. Nah, adik-adik, di sini Mbak juga sudah menyiapkan double tip. Ini tujuannya kalau memang lem kertasnya tidak begitu rekat, adik-adik boleh menggunakan lem double tipnya ya. Kalau sudah selesai, adik-adik boleh warnain. Adik-adik boleh warnain dengan krayon yang sudah kita siapkan. Nah, adik-adik, nanti kalau sudah jadi, hasilnya akan seperti ini. Ini hasil yang tadi kita buat bersama-sama, adik-adik. Adik-adik harus buat lebih bagus daripada Mbak ya. Harus lebih kreatif. Nanti bisa minta bantuan mama atau papanya di rumah ya. Selamat mencoba, adik-adik. Nanti hasilnya jangan lupa minta bantuan mamanya untuk dikirimkan ke grup WhatsApp ya. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, gimana tadi ceritanya? Seru? Seru dong. Masih ingat nggak ceritanya tadi tentang apa? Yunus, iya benar Yunus. Yunus harus berbuat apa, Mbak Witan? Taat pada Oh Tuhan. iya, taat. Kita diajarin hari ini untuk selalu taat. Taat kepada siapa? Pada Tuhan Yesus. Pada Papa? Papa Mama. Papa Mama. Adik-adik, ayo gimana? Sudah taat? Ini tanda tanya loh. Sudah taat belum? Jawabannya apa? Jawabannya ya tergantung dari adik-adik ya. Mau taat apa enggak? Tapi harus taat. Enggak boleh pakai males Mbak, taat terus. Enggak boleh, harus taat. Nah, sebelum kita akhiri sekolah minggu kita akan nyanyi satu lagu lagi. Lagu apa ya? Lagu Yunus di Perut ikan. perut ikan, seperti cerita tadi. Yunus di perut ikan. Adik-adik boleh berdiri. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Pam pam pam, cuap cuap, pam pam pam, cuap cuap, cuap cuap, pam pam pam, cuap cuap. Yunus di perut ikan, Yunus di perut ikan, karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Pam pam pam, cuap cuap, pam pam pam, cuap cuap. Oke adik-adik, sebelum kita menutup sekolah minggu kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang sekolah minggu kami pada hari ini. Sekarang kami akan mengakhiri sekolah minggu kami. Kiranya Engkau berkati kami juga untuk sekolah minggu kami minggu depan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan melihat aktivitas kita minggu yang kemarin. Tapi untuk aktivitas hari ini jangan lupa difoto, habis itu di-share ke WA group ya.
Adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Ingat, taat. Nah, jangan lupa pakai apa Mbak Witan? Masker. Rajin cuci tangan. Terus jaga jarak Mbak Witan. Jaga ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Cuap, cuap, pam, pam, cuap,